yang setiap hari kita injak akan jadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tanah akan katakan, ya Allah, dia fulan bin fulan, selama dia hidup di dunia dia selalu menginjakkan kakinya, dia langkahkan kakinya di atasku untuk senantiasa ibadah dan kebaikan. Dia langkahkan kakinya di atasku, menginjakkan kakinya ya Allah, untuk dia pakai ke masjid. Ya Allah, dia fulan bin fulan, rapat kepalanya ya Allah, dia bersujud di hadapanmu di atasku untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya melaksanakan ibadah sholat ya Allah. Anas bin Malik radhiyallahu an menjelaskan, sesungguhnya bumi ini yang kita tempati berpijak, tanah ini yang selalu kita injak setiap harinya, seolah memberikan seruan kepada kita. Apa seruannya bumi kepada kita? Yang pertama, bumi mengatakan, wahai anak cucu Adam, sininna rupa tawe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru Ramadan syahru mubarak unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, sidang jamaah tarawih yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tak bosan-bosannya kita selalu bersyukur, memuji Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita diberikan kesehatan umur sehingga kita mampu menjalani ibadah Ramadan kita dalam keadaan sehat wal afiat. Allah berikan kita keimanan sehingga kita mampu istiqomah di dalam ibadah dan kebaikan. Kita selalu berharap kepada Allah, mudah-mudahan segala ibadah dan kebaikan kita yang kita laksanakan dengan ikhlas di dalam bulan suci Ramadan ini, insya Allah betul-betul mengantarkan kita menjadi pribadi yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan ini akan senantiasa menjadi pendidikan bagi kita semua untuk semakin menekankan daripada hawa nafsu kita dengan mengikuti aturan-aturan agama. Hawa nafsu yang Allah berikan kepada kita di dalam bulan ini kita didik dengan baik, sehingga apa, hawa nafsu ini mampu kita tundukkan dan hawa nafsu kita tidak menjadikan kita menjadi orang-orang yang lupa dengan aturan agama. Karena hawa nafsu ini diatur dengan aturan. Seorang laki-laki dan perempuan ketika timbul nafsunya, maka itu diikat dengan ikatan pernikahan sebagai aturan di dalam agama kita. Jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini hidup di buminya Allah dengan gratis. Allah tidak pasang tarif bagi kita untuk hidup di dunia. Yang Allah minta kita ini senantiasa beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia di muka bumi ini, kata Allah, illa liya'budun, kecuali hanya untuk menyembah, beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan bumi ini sebagai hamparan. Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan di bumi ini untuk kebutuhan manusia, untuk kebutuhan kita sebagai manusia, untuk makan, minum, sebagai kebutuhan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka hendaknya manusia itu, jamaah sekalian, hidup di buminya Allah Subhanahu wa taala, senantiasa tahu diri bahwa kita ini hanya numpang di buminya Allah, akan senantiasa beribadah,
karena seluruh apa yang ada, yang kita miliki, kelak akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk bumi yang kita tempati berpijak, termasuk tanah yang setiap hari kita injak, akan jadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanah akan katakan, ya Allah, dia Fulan bin Fulan, selama dia hidup di dunia dia selalu menginjakkan kakinya, dia langkahkan kakinya di atasku untuk senantiasa ibadah dan kebaikan. Dia langkahkan kakinya di atasku, menginjakkan kakinya ya Allah, untuk dia pakai ke masjid. Ya Allah, dia Fulan bin Fulan, rapat kepalanya ya Allah, dia bersujud di hadapanmu di atasku untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya melaksanakan ibadah sholat ya Allah. Maka jamaah sekalian, dalam sebuah riwayat Anas bin Malik radhiyallahu an menjelaskan, sesungguhnya bumi ini yang kita tempati berpijak, tanah ini yang selalu kita injak setiap harinya, seolah memberikan seruan kepada kita. Apa seruannya bumi kepada kita? Yang pertama, bumi mengatakan, wahai anak cucu Adam, sininna rupa tawe, engkau tua di lino, engkau hidup di dunia ini, tapi ingat, nanti akan ada tempat kembalimu, engkau akan berada di dalam perutku. Artinya mari ari ngeramuki Pak Ibu tua di lino, kita ini hidup di atas tanah, kelak kita akan diturunkan ke tanah nantinya. Elo itu yang kaditanai, kita ini hidup di dunia hanya sementara, maka pergunakan kesempatan ini untuk hidup di dunia, untuk senantiasa beribadah dan mengabdikan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya kita dengarkan seruannya bumi setiap hari, maka kita akan selalu maringeralo di puang Allah Ta'ala, selalu menjaga ibadah kita. Seruan bumi yang kedua, bumi mengatakan, sininna rupa tawe, engkau hidup di atasku. Tanah akan mengatakan, engkau berada di atasku sekarang berbuat dosa, tapi ingat, engkau akan disiksa di dalam perutku. Kita akan disiksa nanti di hadapan Allah terhadap dosa-dosa pura digaukenge selama kita ini menginjakkan kaki di bumi ini. Nah ini Pak Ibu, dia senge rupa tahu, dek gaga tahu tidak ada salahnya. Yang rajin ibadah, yang alim, yang biasa-biasa saja, yang berbicara, yang mendengarkan, semua ada dosa. Engkau menemu dosai. Allah masih berikan kita kesempatan sampai detik ini untuk memperbaiki diri. Seolah ya rotanai mancajimito isa bi engkamu pakotu dia seku untuk berbuat dosa-dosa, tapi ingat engkau akan disiksa di dalamku. Kita ini dari tanah akan kembali ke tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'izukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kita ini dari tanah, kita pun akan kembali ke tanah, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jemaah sekalian, seandainya diang kalinge seruanna iye tanai, seandainya diang kalinga seruanna iye linoe, lo di anak cucu Adam, lo di rupa tawe, maka saya yakin kita akan selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari-hari kita selalu diisi dengan istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Nasaba iya rupa nabita, manusia yang dijamin sorga oleh Allah, tapi esosona beliau senantiasa beristighfar kepada Allah. Ini de pagaga jaminan untuk masuk ke dalam surganya Allah. Maka nabiasa mu patoi makutu-kutu untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Magi natimue terkadang hanya dipakai untuk bercerita hal yang tidak baik, dipakai hanya untuk memfitnah orang, dipakai hanya untuk saling menjelek-jelekkan, tanpa kita pakai lisan ini basahi dengan istighfar kepada Allah agar Allah ampunkan dosa-dosa kita. Kemudian seruan bumi, seruan tanah yang ketiga, mereka katakan, sekarang engkau hidup di atasku, engkau menginjakkan kakimu di atasku dengan memakan makanan yang haram, tapi ingat, nanti ketika engkau berada di dalamku, engkau akan menjadi makanan-makanan cacing.
Maka ini Pak Ibu, perlu toi di padecengi. Perlu kita perhatikan apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita miliki. Jangan sampai yang kita makan, minum, dan pakai itu adalah sesuatu hal yang haram, yang justru akan berefek besar bagi kita ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang selalu banyak makan makanan yang haram, Pak, di dunia ini biasamu narasakan memang balasannya dia akan punya penyakit yang begitu banyak. Orang tua yang memberikan makanan haram kepada anak istrinya, maka jangan heran anak tayakudena lota di puang Allah Ta'ala. Jangan heran ketika anak disuruh sholat dan lo mas sempajang. Jangan heran kalau anak disuruh ngaji tidak mau ngaji karena apa? Mendarah daging hal yang haram di dalam tubuhnya. Makanya Bapak hati-hati. Abere andre loka di keluarga ta, apalagi istri ta sedang hamil, berikan mereka pasokan makanan yang halal. Anak ta berikan mereka makanan yang halal supaya magi biar anak ta macinno ngatinna, itu anak ta cerdas, itu anak ta menjadi anak yang taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasabak ya ko haram Pak tulu diandre. Maka ini yang akan membuat hati kita tertutup dengan kebaikan. Ini yang akan membuat iman kita semakin lemah. Ini yang akan membuat ibadah kita semakin malas. Tapi ketika halal yang mendarah daging dalam tubuh kita, insya Allah kita akan selalu semangat untuk berbuat ibadah dan kebaikan. Anak-anak tak yesoe, mulai kecil diberikan makanan yang halal. Insya Allah cerdas anak tak. Insya Allah soleh-soleha anak tak. Maka Pak Ibu, yang haram itu ada memang zatnya yang haram, zatnya betul haram. Umpama minuman keras, bangkai, daging babi, daging anjing dan lain sebagainya. Kita paham bahwa itu zatnya yang haram bagi kita umat Islam. Yang jadi masalah biasa zatnya yang halal, tapi cara mendapatkan kita yang haram. Dia memang makan nasi halal, dia memang makan ikan halal, dia makan daging sapi halal, tapi cara dia mendapatkan uang untuk membeli semua itu yang haram. Karena apa? Dia merampas dari haknya orang lain, dia korupsi, dia ambil milik saudaranya, bukan haknya yang dia ambil, lalu kemudian nangeliang andre. Maka inilah zatnya yang halal, tapi cara mendapatkannya yang haram. Orang yang makan makanan halal Pak, memang perintahna po Allah Ta'ala, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah apa yang ada di bumi ini halalan thayyiba, yang halal dan juga yang bersih. Kemudian papasenna tanai selanjutnya, papasenna linoi selanjutnya. Sininna rupa tawe. Di dunia ini engkau berkumpul dengan para kerabat-kerabatmu. Tapi ingat, engkau akan sendiri ketika engkau berada di perutku. Ya resoe Pak, kita masih berkumpul dengan keluarga kita. Kita masih berkumpul dengan sahabat-sahabat kita. Kita masih berkumpul dengan teman-teman kita. Tapi kita nantinya akan sendiri dikubur. Tiada seorang pun yang akan menemani kita. Sahabat sejati tidak akan menemani sahabatnya dikubur. Keluarga yang paling dekat dengan kita tidak akan ada yang menemani kita dikubur. Orang-orang yang selama ini ikut dengan kita, ketika kita meninggal dunia, tiada satupun dari mereka yang akan menemani kita di kuburnya. Pasangadinna Pak, doa-doa yang selalu mereka kirimkan untuk kita. Maka yaitu sahabat yang baik di dunia adalah sahabat yang selalu mengarahkan kita kepada kebaikan. Macaca mukti Pak mapilih silong. Pintarlah kita memilih sahabat. Pilihlah sahabat yang selalu mengarahkan kita kepada kebaikan. Cuma terkadang ini ada manusia Pak yang terlalu malas bergaul dengan orang-orang yang soleh, malas bergaul dengan orang-orang yang ahli masjid. Aga papi balinna ya koyaro tulu di bali bergaul segi masjid manino bikeng itawe. Na koyaro tulu di bali bergaul segi ngaji ngemani elok di jama. Na di iye maromomu paki elok to dinikmati kenikmatan dunia.
engkau mutuna rapi wattuna nasenak kuelo berubah, yakko dirapi mui wattuna berubah, lalu kemudian ajal kematian menjemput kita. Maka berkawanlah dengan orang-orang yang soleh. Orang yang selalu berkawan dengan orang soleh ini adalah obat hati. Nasabai, ketika Pak kita bergaul dengan tukang parfum, maka kita akan kepercik daripada bau parfumnya. Artinya aga, yakko masilongi dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang rajin ke masjid, orang-orang yang taat kepada Allah. Sedikit demi sedikit kita akan ikut kepada mereka. Tapi yakko tulu disilongi bergaul, hanyalah orang-orang yang jauh dari Allah. Nah ini deto panama decet tepet tak dipuang Allah Ta'ala. Salah cek dek macoy-coy itu mitawe berbuat dosa dan maksiat. Makanya anak-anak dari bapak ibu sebagai orang tua Pak, itai-itai eloe nabali bergaul anak tak. Karena anak-anak muda itu rentan-rentan di masa-masa pergaulannya. Nasabah itu anak muda masih terkadang terbawa dengan arus. Ketika dia bergaul dengan orang-orang yang jahat, macoy-coy itu cuma beta anak tak. Tapi anak tak coba pilihkan teman. Ia nama decenge, itai-itai si bawana anak tak. Anak tak tidak apa-apa sering ditemani bergaul adalah orang-orang yang rajin ke masjid, orang-orang yang rajin kajian agama, orang-orang yang rajin ibadah kepada Allah supaya magi ia ruana tak macoy-coy toi lau di ade cengengin. Bayangkan di bawang ia kuana tak matu di sori mudrinna puang Allah Ta'ala menjadi lawan bagi kita karena kita salah dalam mendidik dan memperlakukan anak-anak tak selama kana tuo dilino. Anak Pak Ibu setelah dilahirkan tidak dilepas begitu saja, tapi tanggung jawab kita bagaimana mendidik mereka dengan baik. Jamaah tarwih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya nari papasenna linoi lokadidi, seolah ketika kita dengarkan daripada pesan-pesannya sebenarnya ada 10 pesan-pesan daripada bumi kepada kita dari hadis riwayat Anas bin Malik. Tapi kalau ini dibahas Pak cukup lama waktunya. Dan waktu pun sedikit agak membatasi kita karena kita akan melaksanakan salat tarawih secara berjamaah. Maka Bapak Ibu, mudah-mudahan beberapa poin ini yang menjadi papasan nalinoin lokadidi senantiasa kita renungkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga tidak lagi kita sering berbuat dosa dan maksiat. Pun ya popura tema pegau dosa, maka bersihkan dosa-dosa itu dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajak menak isengiman terima pagopo harta yang haram di dunia ini, karena ujung-ujungnya kita akan menjadi makanan-makanan cacing ketika kita berada di kubur. Dan juga jemaah sekalian, pintar-pintarlah dalam bergaul. Hari ini kita masih berkumpul bersama-sama menikmati dunia, tapi di kubur kita akan dalam keadaan sendiri. Di linoye suka duka ada teman yang mendampingi kita, tapi di kubur nanti tiada lagi mereka meski kita tersiksa. Maka mudah-mudahan kita menjadi seorang hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik, yang senantiasa taat kepada Allah, menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Demikian yang sempat sebaikkan kesempatan malam hari ini, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.